Oke, ketemu lagi dengan Haryanto SPD Channel. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Oke, ikuti kegiatanku hari ini di hari Jumat. Jumat barokah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikuti. Oke, hari ini ada kegiatan sosialisasi TKA, studi tour dan perpisahan kelas 6. Untuk kita undang wali murid kelas 6 hari ini. Setelah tadi anak-anak senam pembiasaan di Jumat pagi, mereka yang kelas besar sekarang mengadakan kerja bakti bersih-bersih sekolah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Sekolah SDN Sahbesar 02, Ibu Reni Primawati SPD. Yang kami hormati Guru kelas 6 SDN Sahbesar 02, Bapak Haryanto, kelas 6 SDN Sahbesar 02. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di silakan untuk kembali.
Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya sudah 2 minggu ini serasa becek. Saya juga bingung obatnya apa ini. Selamat pagi, selamat berjumpa. Perdana saya bersama Bapak Ibu menggantikan Bu Tuti yang sudah memasuki purna tugas. Saya kepala sekolah definitifnya di SD Tambak Rejono 2. Saya diperbantukan di SD sini. Untuk semuanya kegiatan atau program yang sudah disampaikan Pak Imam pada awal tahun ajaran baru, mungkin saya yang pada pagi ini kami meminta waktunya sebentar, tidak lama karena ini juga Jumat. Mungkin waktunya pagi hari ini mungkin Bapak Ibu tadi ibu-ibunya biasanya belanja, masak, ngerumpi kan gitu. Kegiatan kita kan gitu sih. Pemenang anak tonggone situ anyar lu sampai dewi seributi. Itu seperti biasa, tapi jadi ini saya minta waktunya sebentar untuk sosialisasi TKA Stulu dan kelas 6. Ini di sini yang sudah dekat adalah sosialisasi mengenai TKA. Sudah tahu TKA, tes kemampuan akademik, di mana ini merupakan, kalau dikatakan wajib, sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu. Tapi ini karena sekarang kita kan otonomi sekolah masing-masing. Tapi kalau kita tidak melaksanakan TKA, nanti anak-anak kelas 6 kalau ada ujian ya, kan gitu. Makanya sekarang itu kemarin SMP juga sudah melaksanakan, SMA juga sudah melaksanakan, SD insya Allah dilaksanakan pada bulan April, akhir April kalau tidak salah itu ya Pak Imam. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan latihan tryout. Supaya apa? Karena untuk di SMP-nya, kemudian kemampuan anak-anak juga kita harus tahu. Karena sekarang itu kadang-kadang anak-anak, elang wong aku ulangan wingi entuk 50, aku tak masak ning omah, katanya gitu. Padahal zaman sekarang itu administrasi sudah tidak ada, bayar iki, paling. Saya kemarin dapat laporan Pak Imam itu dari paguyuban yang membeli atau dibebaskan mau beli apa tidak. Karena murid sekarang itu kan lebih percaya sama gurunya daripada orang tuanya. Orang tuanya harus ngajari ngono, orang ngene dari Pak Guru itu ngene kok. Jadi orang tua ini bingung, biar ibu ini orang ngene, saya kalau ngene. Padahal itu cukup membuka di sudah. Jadi untuk memang sampai kita juga sebagai orang tua ketinggalan zaman. Bisa ya, jangan boleh bu saya bisa bukanya dan tutupnya harus menurut pola. Yang penting orang seperti itu. Jadi saya harapkan di sini bagaimana kerjasama kita dengan Pak Imam dan Pak Har. Jadi kan monggo konsultasi seperti apa. Jadi jangan hanya manut game Pak manut mau ada seperti apa. Jadi untuk TKA ini saya harapkan bantuannya Bapak Ibu wali murid kelas 6A 6B untuk selalu mendukung anaknya, mendorong anaknya belajar. Jadi kalau misalnya ini kono, Bapak ini kono, jadi Pak Imam kalau tak lulus TKA udah sekolah SMP itu bocah sekolah buat diri kadang-kadang jalurnya kelurahan sangat miskin, kan betul. Tapi kalau tanggungnya itu apa ribut, kan ya Pak harus tuku TV ukuran 50 inch. Nah, kan gini, semuanya dapat di SMP negeri, gitu je, jangan sampai aja yang swasta lah, kurang-kurangi biaya di orang tua, kan gitu. Jadi saya harapkan semuanya kerjasama dengan semua sebagai orang tua, kemudian bapak gurunya, semoga anak-anak kita semuanya sukses. Gitu aja. Hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat melaksanakan studi tour dan perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang hormat Ibu Kepala Sekolah Bu Reni Primawati SPD, kemudian juga Pak Imam selaku guru rekan saya di kelas 6B, dan tentunya tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 6A dan juga kelas 6B yang sudah sudi raya-raya untuk bisa rawuh di sela kesibukan panjenengan semuanya. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segala nikmat, seperti di hari Jumat yang barokah ini, panjenengan bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara yang sudah kita rencanakan. Jadi mengapunten kemarin ada sedikit kesalahan tanggalnya, ya, mengapunten harusnya tanggal 30 kok tanggal 31. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu kita tadi, Ibu Kepala, bahwasanya memang di hari ini nanti kita harapkan kami, ya, saya dan Pak Imam selaku yang diberikan tugas oleh Bu Reni untuk membimbing putra-putri pendidikan di kelas 6A dan 6B, ini ada rencana, memang sudah ada rencana atau kegiatan yang harus kita laksanakan dari pemerintah, yaitu TKA, seperti tadi sudah disampaikan. Ini mau tidak mau kemarin walaupun penjelasan sudah diaturi surat pernyataan sampun kepala sedaya Bapak Ibu Kalau 6A sudah sampun alhamdulillah, yang 6B sampun Pak Imam. Oh ya alhamdulillah. Berarti sebetulnya kerja Bapak Ibu alhamdulillah. Berarti tidak ada yang istilahnya pun tidak mau. Kadang juga kan ada yang tidak mau. Jadi alhamdulillah kalau kelas 6A, 6B sedaya mau, berarti nanti insya Allah di kegiatan TAK semoga bisa berjalan dengan lancar. Seperti tadi Bu Reni ngendika bahwa kita harus minta dukungan sepenuhnya dari Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya saya dan Pak Imam. Memang tokoh utama di sekolah adalah saya dan Pak Imam. Tetapi di rumah adalah penjagaan semuanya. Tanpa penjagaan kita tidak ada apa-apanya. Itu jadi Bapak Ibu. Itu saya yang perlu saya sampaikan. Juga nanti kita secara terbuka, jadi makanya kita bicarakan tadi sudah disampaikan. Memang rencana kita kalau boleh jadi untuk mewakili anak-anak supaya ada rasa historinya, sejarahnya di SD itu seperti biasanya itu ada perpisahan atau seperti itu. Tapi kalau nanti memang Bapak Ibu ada usulan yang lain, monggo disampaikan. Podo-podo PNAE ini Bapak Ibu, tidak ada masalah ke depannya. Itu. Terus kemudian juga perlu saya sampaikan dengan saya Bu, karena memang ini akhir dari putra putri pendidikan di SD selama 6 tahun. Jadi mari kita sama-sama, saya dan Pak Imam di sekolah, pendidikan di rumah. Mari kita istilahnya gulungan anak kita sendiri, ya, di sekolah. Anak-anak adalah anak kita, di rumah adalah putra putri pendidikan. Saya rasa demikian dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan bersama sandang selanjutnya. Motor suasana Bu Reni atas motivasinya pada kita, khususnya Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu wali murid di rumah. Maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto atas sambutan. Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan acara yang keempat, yaitu tes sosialisasi yang akan saya panggil Bapak Ibu. Mulai biar semangat saya lagi Bapak Ibu dari tangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah kalau anak pagi-pagi luar biasa ya. Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini yang pertama tadi TKA, kemudian yang kedua studi tour dan perpisahan. Untuk itu sebenarnya apa sih itu TKA Bapak Ibu? Itu sudah KA. Kira-kira apa itu? Apakah tujuan sekolah atau apa? Menurut
belum tahu nih. Jadi TKA itu adalah tes kemampuan akhir bisa juga disebut tes kemampuan akademik. Tujuannya salah satunya Bapak Ibu itu untuk UB atau ya namanya diganti dengan SPMB. Jadi ketika besok sudah melaksanakan TKA, nilainya keluar, nilai tersebut akan dipakai oleh dinas kota di dalam SPMB masuk ke SMP. Ini Bapak Ibu. Jadi salah satunya itu. Untuk itu maka diusahakan nilai TKA-nya itu bagus Bapak Ibu. Jadi jangan sampai TKA cuma hanya butuh iman-iman. Karena kalau nilai putra putri dengan bagus, ketika masuk di SMP melalui jalur SPMB itu bisa memilih lewat jalur prestasi. Kalau jalur prestasi nilainya bagus, kemungkinan besar SMP yang dituju pasti keterima. Karena sayangnya sedikit kalau putra putri panjenengan lewat jalur prestasi. Tapi tadi syaratnya nilainya harus bagus. Pak, kalau nilainya biasa-biasa bagaimana Pak? Kalau nilainya biasa-biasa saja, ya silakan nanti bisa mencari alternatif yang lain ketika SPMB. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu semua didorong putra putrinya, ya. Padahal sudah beli buku ya kemarin, sudah di rumah saya suruh mengerjakan, di sekolah biar saya bahas dengan Pak. Ternyata apa? Mengerjakannya asal-asal. Anak itu kan ABC, males baca disilang. Ketika dibahas yang betul sedikit. Ketika saya interogasi, kok bisa? Saya gitu kok salah. Dan gimana Pak? Terlalu asik main ML katanya. Nah, ya ML itu luar biasa penyakitnya itu. Maka dari itu silakan untuk anak-anak yang terbiasa main ML atau apa itu bisa dikontrol Bapak Ibu. Ya ini masih ada waktu Februari, Maret. Kemungkinan TKA itu adalah pertengahan April antara tanggal 20 sampai 30. Nah ini TKA. Karena kemarin yang tanya sama saya, Pak, itu kan ada pilihan. Kalau saya memilih tidak itu bagaimana SPMB? Meskipun nilainya tidak sempurna, kurang bagus, tapi kalau punya nilai bisa ikut SPMB. Gitu nggih. Nanti anak-anak langsung kami hadapkan dengan komputer langsung supaya tahu rasanya TKA seperti apa. Dan kita kemudian ada simulasi lagi TKA bulan Maret, yaitu lagi supaya anak-anak Maret. Nah, setelah jadi bersih, anak-anak akan kami hadapkan dengan asesmen tengah semester. Bapak Ibu, jadi pertama kali saya mau menyebutkan tentang TKA untuk kejenjang SMP-nya Pak. Untuk mengenai usia, kalau anak saya itu kurang gimana Pak itu? untuk pendaftaran besok SPMB. Iya. Jadi ketika SPMB untuk usia itu berlaku putra panjenengan usianya masih 12 tahun. Nah, itu daftar bisa. Masuknya lewat zonasi. Kemudian nanti ketika pendaftar dari SD. Dan untuk yang kedua Pak, untuk TKA-nya itu ya kita bahas nanti itu tentang apa. Kita sebagai orang tua kan ingin bantu dari rumah. Oke. Untuk materi TKA Bapak Ibu sebenarnya itu simpel Bapak Ibu. TKA nanti yang diusikan ada dua, literasi dan numerasi. Nah, literasi itu apa? Literasi itu membantu anak untuk belajar di rumah untuk buku TKA. Oke. Masih pertanyaannya, ini ada pertanyaan. Apakah ada yang disebut buku konten itu bisa membantu Bapak? Bisa. Oke. Kalau ada dengan beli, syaratnya apa? Dibimbing. Kejenjang SMP ya, itu untuk tingkat presentasinya itu berapa istilahnya kan untuk masuk ke SMP kan
istilahnya bayar zonasi prestasi tinggal untuk sederhana itu dari istilahnya berapa persen itu untuk istilahnya masuk ke sekolah yang itu mungkin saya juga kurang paham untuk titik jarak itu ditentukan misalnya dari rumah atau kelurahan atau kecamatan. Masalahnya kan kadang cuma istilahnya contoh mungkin dua pertanyaan itu saya kira insyaallah bisa itu berapa persen? Itu nanti ketika sudah dibuka sistem SPMB itu akan muncul Pak. Berapa persen contoh SMK itu menerima siswa sebanyak 250 misalnya kelas satunya. Nah, lagi ada umur, ada jarak dan lain-lain. Jadi fungsinya BPK ini untuk benar-benar siswa yang berprestasi masuk SMP-nya itu bisa milih lebih gampang. Nah, tujuannya itu Bapak. Terus yang kedua tadi apa soalnya? Jarak titik zonasi itu juga yang paling dinasihat Bapak. Jadi besok dia bisa ngecek sendiri ketika sudah dibuka itu tak coba rumah saya besar ada SMP 4 nilainya berapa, daftar di SMP 15 berapa nilainya. Nah itu bisa dilihat ketika sudah dibuka SPMB-nya. Jadi kalau dari kita juga tidak memahami karena itu aplikasi. Ada lagi. Kalau sudah kita lanjut, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TKA itu yang masuk mata yang diuji apakah PI Denmark atau sesuai itu yang dikatakan memang federasi. Itu maksudnya apa aja Pak? Baik, mungkin hanya usulan dari teman-teman. Saya mau tanya dulu, kalau untuk masalah jujur itu kan berarti ada biaya. Terus kita juga mau lihat gambarannya perpisahannya juga. Perpisahannya kita kan di sini mau menyepakati apakah dua-duanya dilaksanakan atau bisa salah satu. Nah, ini rekreasi kegiatan di luar pure hanya untuk anak-anak. Nah, sedangkan di sini karena kita memilih, mungkin kalau bisa untuk nanti sebagai gambaran saja di mana kalau kegiatan perpisahan itu dikemas sekali. Itu 2 tahun yang lalu karena orang tua sudah keluar biaya mustahil dan perpisahannya dengan dengan datang, kemudian ini kita seperti ini hanya simbolis. Siswa nanti melepas topi dasi 3 yaitu perpisahan outbound plus perpisahan. Panggilannya dan segala yang dibutuhkan nanti kita di kelasnya hanya fokus di TKA. Selesai TKA nanti di bulan Mei untuk bisa Mei karena kalau Juni terus sudah sibuk SPMB. Nah, di bulan Mei tanggalnya berapa nanti kasih info kita ikut di motor. Biasanya itu tanggalnya berarti Pak Bukan A, 6B bisa berkolaborasi. Nonton ya? Nah, ini sudah selesai karena TKA sudah selanjutnya dan perusahaan di Lombok. Oke. Mungkin sebelumnya saya akhiri ada yang ingin menyampaikan apa lagi? Halo, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disepakati ya Bapak Ibu.
Tadi sampun disetujui pilihan nomor 3 ya Bapak Ibu. Yang saya tanyakan di sini untuk kegiatan perpisahan lebih satu dengan study tour rencana seperti itu. Yang saya tanyakan untuk akomodasinya, bila iya, apakah itu meliputi orang tua dan anak atau anak aja, orang tua berangkat sendiri, dan kira-kira lokasinya di mana? Yang biasanya yang agak susah itu kan akomodasinya, karena kan membutuhkan banyak mungkin ya Bapak Ibu ya, karena yang ikut orang tua dan anak. Dan saya kalau boleh usul, kalau bisa lokasinya jangan jauh-jauh. Itu aja. Terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan. Ketika kalian disepakati opsi ketiga, terus akomodasinya bagaimana, tempatnya bagaimana? Kembali lagi saya sampaikan, ini dilakukan dengan ketua paguyuban dan kelompoknya. Silahkan cari tempat yang dekat di monggo. Untuk orang tua apakah naik satu angkutan sama siswa bisa direbus sekalinya. Jadi dari pihak sekolah kita hanya ikut acara tersebut, pandangan sekolah yang penting yang mengatur. Kita cuma fokus di TK, sehingga nanti kalau ready kita dikasih info, kita ikut nonton. Berarti ini cek untuk pertanggungjawabannya dari mulai sekolah ke lokasi sekolah nggak ikut ya Pak? Maksudnya gini, startnya kan kita nggak tahu ya Pak ya, perjalanan jauh ataupun dekat kan kadang ada masalah di jalan. Kalau sudah dipasarkan ke paguyuban, berarti pihak sekolahan tidak ada pertanggungjawaban mengenai siswa melakukan kegiatan perpisahan dan study tour ya. Ya sekolah kita itu. Jadi semuanya nanti tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama bukan pihak sekolah. Pihak sekolah hanya sebagai penghadapi kita mau berarti untuk pelepasan dan study anak. Iya. Dan kita harapkan kan selalu dalam perjalanan kan berangkat selamat, pulang selamat. Ngoten Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, panjenengan nanti bisa saling berkoordinasi, bisa berkolaborasi. Mau kalian kumpul di monggo, sekarang mau diskusi dipersilakan. Monggo. Kalau misal mau open tidak usah jauh-jauh. Karena kalau orang tua itu, siswa itu ada makamnya itu pasti butuh ongkos yang banyak. Monggo bisa pandangan cakap segala masalah. Yang penting bisa melaksanakan perpisahan sebagai kenangan-kenangan. Oh sudah 6 tahun sekolah ada kenangan-kenangannya. Ini mau langsung diskusi. Kalau mau diskusi satu berdiri. Jadi pandangan enak diskusinya. Nonton ya. Memang secara aturan itu sekolah itu tidak boleh itu memang dan monggo Imam tadi monggo kita sebelumnya serahkan pada Bapak Ibu bagaimana baiknya ini mencari yang gampang dan cepat saja, tidak usah. Monggo bisa diskusi menurut panitia. Ini monggo sudah silakan. Kenapa dia banyak
Yeah.
Mas dan Mbak, terima kasih. Seminggu ini kita sudah, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah ini mumpung sebelum kita pulang, ada sedikit koreksi untuk seminggu ini ya. Bila mana yang perlu di garis bawah itu, yang piket 5S itu udah usah banyak-banyak, terlalu banyak ya. Cukup 2 orang atau 3 orang saja, tidak usah semuanya. Itu nanti Mas Zidan bisa memilih atau menjadwal gitu ya. Jangan terlalu banyak, tidak usah banyak-banyak. Jadi itu saja. Ya bukan berarti apa ya. Nek angka sih nggak masalah, cuma nanti kelihatan Bapak Ibu gurunya kurang berperan gitu ya. Terlalu banyak mahasiswanya. Jadi tolong di jadwal aja Mas Zidan ya. Itu. Untuk yang lain terima kasih tadi sudah dibantu, matur nuwun. Kemudian jangan lupa nyuwun sewu nanti hari Senin dibantu lagi untuk mengembalikan itu ke bawah aja. Untuk hari ini biar di sana dulu, besok Senin mau ada pembelajaran buat anak-anak kelas 6. Itu ada yang mau disampaikan untuk 1 minggu ini, berarti nanti minggu depan sudah mulai ke apa itu namanya pendampingan ya, pendampingan guru di kelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Mboten-mboten nggih. Kok sedih kenapa? Ditinggal pacarnya. Loh, bentar lagi kan malam minggu ketemu ya. Kan seneng harusnya. Atau yang mau kondur ke kampung halaman ini? Iya. Oh. Oh, kemana? Oh gitu. Oh iya. Jangan lupa ya, Mas. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Ya. Itu matur nuwun sekali lagi dari saya, dan tentunya ya ini tolong diperbanyak latihannya, karena Bu Reni itu pengennya kita dapat juara gitu. Kan selama ini nyuwun sewu kita itu ya agak tersisihkan gitu. Jadi mulai sekarang ada Bu Reni, kita semangat untuk lebih baik lagi. Itu terima kasih. Selamat berlibur ya. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih. Ya, Oke, itu tadi kegiatanku di hari ini, di hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku dari pagi hingga siang hari ini. Oke, tiba waktunya sekarang sudah pukul hampir setengah 12. Kalau hari Jumat pulangnya setengah 12. Oke, alhamdulillah 1 minggu berjalan dengan baik. Ketemu lagi minggu depan di hari Senin di bulan baru, yaitu Februari tahun 2026. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.